Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Januswani dan teman saya yang bernama Nikosti Ayu dan Suara. Di sini teman saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul menganalisis shifting pada industri periklanan. Maka saya akan kembalikan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami kelompok 10 menganalisis shifting pada industri periklanan. Apa sih konsep dari periklanan? Konsep periklanan yang ada di Indonesia adalah sebagian daripada keterampilan ekonomi kreatif. Produk yang menghasilkan hasil karya kreasi dari orang-orang kreatif di bidang periklanan tentunya. Pada subsektor periklanan telah dikelola lebih dari 8.000 merek dengan nilai anggaran belanja iklan di media sampai 132 triliun per tahunnya pada tahun 2013 ya. Awalnya periklanan hanya dianggap seperti bentuk dan alat komunikasi non-personal saja. Hal ini hanya dipergunakan untuk keperluan komersial semata. Setelah adanya perkembangan zaman yang kian pesat, maka teknologi yang berkembang mampu menjadikan perluasan dalam ruang lingkup periklanan. Definisi periklanan. Yang pertama, menurut Klotter tahun 2003, periklanan didefinisikan sebagai bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Yang kedua, menurut Casali pada tahun 1992, secara sederhana, iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan oleh suatu masyarakat lewat suatu media. Namun demikian, untuk membedakannya dengan pengumuman biasa, iklan lebih diarahkan untuk membujuk orang supaya tertarik untuk membeli produk tersebut. Kemudian kita masuk pada sejarah periklanan di dunia. Sejarah periklanan di dunia, pertama kali ditemukannya mesin cetak tipe bergerak adalah inovasi yang hebat dalam teknologi informasi yang modern. Mesin cetak pertama adalah didirikan di Mainz, Jerman antara tahun 1445 sampai 1450. Harga buku turun 2/3. Perubahan cara dan ide-ide yang disebarluaskan dan kondisi kerja. Kita sudah membahas sejarah periklanan di dunia. Kita masuk pada sejarah perkembangan periklanan di Indonesia. Dalam perkembangan periklanan di Indonesia terdapat dalam 3 bagian besar, yaitu periode sebelum kemerdekaan, periode pasca kemerdekaan, dan periode periklanan modern. Periklanan mulai berkembang pesat ketika surat-surat kabar mulai bermunculan di daerah Semarang dengan nama di lokomotif. Iklan yang terdapat di dalamnya masih berupa iklan baris sebab masih sulit di dalam hal teknis percetakannya. Surat kabar tersebut masih dibuat menggunakan berbagai media tentang iklan perdagangan, pelelangan, dan pengumuman resmi dari pemerintah Hindia Belanda. Inilah awal mula pengusaha memasang iklan yang harus berhubungan langsung dengan surat kabar langsung, keadaan yang membuat suatu penerapan tersebut di dalam hal biaya iklan justru lebih efisien dan aman. Iklan adalah fenomena kontemporer abad 20 ketika cikal bakal periklanan kenyataannya adalah berabad-abad lalu telah muncul. Dalam arti sederhana, diawali ketika seseorang memulai kehidupannya pada kelompok-kelompok kecil dan mencoba mempengaruhi orang lain untuk memberi barang komunitas sehari-hari.
Terdapat 5 jenis media yang mampu menampung beroperasinya prinsip-prinsip jurnalisme secara efektif. Yang adalah radio, televisi, internet, mobil, dan teknologi telepon seluler. Dan mendukung kampanye atau orasi pemasaran suatu barang atau jasa. Iklan komersial ini terbagi dalam 2 jenis, yaitu iklan strategis yang polanya membangun merek. Tahapan ini melakukan komunikasi nilai merek dan manfaat dari produk yang dipromosikan. Kemudian iklan taktis, yaitu pola yang mendesak atau taktik. Hal ini digunakan untuk merancang dan mendorong konsumen agar segera melakukan kontak terhadap merek tertentu. Iklan ini memberikan penawaran khusus dengan pola jangka panjang yang akhirnya memicu konsumen memberikan respon dan membangun citra sebuah perusahaan dan akhirnya membangun citra positif terhadap produk-produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Kita masuk pada komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran itu adalah adanya perpindahan informasi dua arah, yaitu pihak atau lembaga yang terlibat di dalam pemasaran. Artinya ada unsur atau pihak yang keseluruhan terlibat dalam proses komunikasi pemasaran dengan cara yang sama, yakni mendengarkan, bereaksi, berbicara, sehingga terciptanya hubungan pertukaran yang saling memuaskan satu dan yang lainnya. Kita masuk pada unsur pemasaran. Kebanyakan model yang diajukan dan diadaptasikan dalam proses komunikasi pemasaran, yaitu tentang bentuk komunikasi antar pribadi. Hal ini terjadi karena adanya faktor kedekatan dengan konsumen yang memang merupakan kunci mutlak keberhasilan komunikasi pemasaran. Selanjutnya, fungsi komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran meliputi 3 tujuan utama, yaitu menyebarkan informasi, mempengaruhi untuk melakukan pembelian atau menarik konsumen, dan mengingatkan khalayak untuk melakukan pembelian ulang. Komunikasi pemasaran dalam konteks ini juga harus lebih diartikan sebagai kemampuan manusia dalam menyatukan pemikiran antara komunikator dengan komunikasi atau orang yang ditujukan dalam menerima pesanan. Selanjutnya, media dan model komunikasi. Munculnya model komunikasi pemasaran diintegrasi oleh hal mencoba untuk mendalami adanya unsur-unsur bauran promosi yang ada, sehingga tanggapan tentang tidak adanya satupun unsur yang terpisah di dalam tujuan pemasaran yang efektif. Hal ini dilihat dari terdapatnya unsur komunikasi pemasaran tersebut. Hal ini bertujuan agar dapat menyatukan antara perencana, tindakan, juga koordinasi pada area wilayah komunikasi pemasaran dengan memahami tentang pelayanan konsumen yang sesungguhnya. Ragam iklan. Hampir semua media dapat digunakan untuk periklanan. Media iklan komersial dapat mencakup lukisan dinding, papan reklame, komponen fitur jalan, selebaran, dan karena di sini kami dapat menarik kesimpulan bahwa periklanan adalah upaya komunikasi persuasif untuk mengubah atau memperkuat sikap sebelumnya yang dapat diprediksi dari perilaku masa depan. Kita tidak dilahirkan dengan sikap yang kita pegang terhadap berbagai objek di lingkungan kita. Alih-alih kita mempelajari perasaan menyukai, kemampuan atau kemampuan tidak disukai melalui informasi tentang objek. Misalnya iklan atau pengalaman langsung dengan objek, misalnya mencicipi bir atau merek baru atau kombinasi keduanya. Periklanan dapat dibagi menjadi 2 kategori, besar perikanan konsumen dan perikanan perdagangan. Iklan konsumen diarahkan pada publik, iklan perdagangan diarahkan pada grosir atau distributor yang menjual kembali ke publik. Kemudian untuk sesi tanya jawab, berhubung kita cuman presentasi saja, jadi kita tidak adakan sesi tanya jawab
demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.